Shalom, bahan bacaan kita pada saat ini terambil dalam kitab Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18, firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dalam bacaan kita pada saat ini disimpulkan menjadi satu tema, masa depan pemuda yang berakar dalam Kristus. Masa depan pemuda yang berakar dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ada 3 hal dalam hidup kita yang tidak bisa kembali, yaitu waktu, kenangan, dan kesempatan. Kemudian ada 3 hal yang tidak dapat hilang dalam hidup kita, yaitu pengharapan, ketulusan, dan semangat. Setiap manusia, terutama kita sebagai pemuda Kristen, pastikan memiliki hal tersebut. Namun, tidak bisa dipungkiri, banyak pemuda Kristen dalam menghadapi hidup ini dengan cara apatis atau tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki ketulusan dan semangat. Bahkan pola pikirnya pun sudah jauh berbeda dari kebenaran firman Tuhan. Setiap pemuda Kristen dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi dalam generasinya. Tetapi sangat disayangkan, banyak pemuda Kristen yang tidak menyadari akan panggilannya. Banyak pemuda Kristen yang tidak menyadari akan panggilannya. Terkadang kita sebagai pemuda Kristen yang menjadi penyebab atau sumber masalah, bukan menjadi pemecah masalah atau pemberi solusi. Malah, kita pemuda Kristen sering terlibat dalam praktek kumpul kebo, narkoba, judi, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Menunjukkan suatu kondisi kerohanian yang dangkal dan tidak berakar dalam Kristus. Nah, kita yang hadir saat ini sebagai pemuda-pemudi Kristen, marilah kita sambut masa depan ini dengan penuh pengharapan, ketulusan, dan semangat. Karena Tuhan Yesus sudah mempersiapkan rancangan-rancangan yang terbaik buat masa depan kita. Mari kita bersama-sama membuka Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari pembacaan ini ada 5 cara yang dapat kita lakukan untuk menyambut masa depan yang telah direncanakan. Ada 5 cara yang dapat kita lakukan untuk menyambut masa depan yang telah Tuhan rencanakan. Yang pertama, berpikir. Berpikir maksudnya kita jangan melakukan sesuatu sebelum dipikir dengan matang. Yang kedua, bertindak. Bertindak maksudnya melakukan sesuatu yang telah dipikir dengan matang. Kemudian yang ketiga, kebiasaan. Maksudnya kita akan terbiasa dengan berpikir lalu bertindak. Yang keempat, karakter. Maksudnya adalah karakter akan menunjukkan sifat kita setelah mengikuti langkah-langkah di atas. Yang kelima, nasib. Maksudnya dari keempat cara di atas, itulah yang akan menentukan masa depan atau nasib. Untuk mengakhiri khotbah saya memiliki suatu ilustrasi. Jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalam telur akan berakhir. Tapi, jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru telah lahir. Begitupun dengan masa depan kita. Untuk mencapai semuanya itu,
dimulai dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Karena hal-hal besar selalu dimulai dari dalam diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkat di setiap cobaan, dan jawaban dari setiap doa. Jangan pernah menyerah, dan marilah kita sambut masa depan ini dalam tangan Tuhan dengan penuh pengharapan, ketulusan, dan semangat. Amin. Semoga hari ini dan esok penuh berkat. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin.